Tang Hen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya, "Teman muda ini Yan Xiao, maukah kamu mencobanya?" Tang Zhen secara alami sadar bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke lembah api terbakar ini, dia juga harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan penatua Chihuo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangan di depan dada. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang sebelumnya dipuji oleh Tang Zhen, memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena saya telah datang ke lembah api terbakar, saya secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster Alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga api petir, apalagi anak muda. Karena teman muda Xiao Yan tertarik, silakan mencobanya. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok melingkar dan naik di atasnya. Kontrol Xiao Yan saat ini dari api teratai hati berkilau telah mencapai sejauh mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Terus terang, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada yang duduk di sini untuk bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termasuk 2 sesepuh eksternal Menara Pil. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari nyala api. Api suhu rendah seperti itu kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Douki, kan? Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka sadar bahwa suhu ini tidak mungkin menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak mengerti mengapa Xiao Yan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap api dengan tegas. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok indah seukuran telapak tangan. Nyala api perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau giok, tampak seperti giok kualitas terbaik. Tingkah lakunya yang tanpa celah seperti sebuah karya seni yang membuat seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api itu perlahan berputar saat mendekati kumpulan api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam menyatu di depan mata cemas semua orang. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyuman dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alkemis ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka antisipasi ternyata tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyuman dingin baru saja muncul di wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Segera, mata semua orang di aula besar itu keluar. 9 naga api membawa momentum yang ganas saat mereka dengan kejam mengepung teratai api di dalam bagian dalam nyala api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana. 9 naga api, yang masih bertindak dengan cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan saat ini. Semuanya melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah 9 naga api itu melarikan diri, mereka sekali lagi berenang mendekat.
Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar menjadi keheningan yang aneh. Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi ketakutan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pasti merupakan semacam api surgawi. Apinya berwarna hijau giok. Namun, tampaknya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah inti api teratai hijau yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi setakut ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Tang Zhen bergumam lembut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya yang cantik karena pemandangan ini. Pria yang tampak sangat muda ini memang bukan orang desa. Namun, dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah tanpa sadar terasa agak gatal ketika dia memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan turun dan mengeluarkan tantangan kepada Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tidak berdaya karena dia sangat kompetitif meskipun seorang perempuan. Kejutan juga melonjak di mata dua sesepuh eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka secara alami dapat menebak secara samar-samar apa nyala hijau giok itu. Sungguh tak terduga, orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan ini, mata keduanya menyapu aula besar tanpa disadari. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak di mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasakan ketamakan. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat seberapa besar daya pikat api surgawi yang dimiliki seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api keluar dari nyala api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak, berubah menjadi sekelompok api yang memasuki tangan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus? Xiao Yan menarik apinya, terus menatapnya terfokus pada Tang Zhen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan kedua tangan menangkuk. Apakah kamu masih membutuhkan aku yang dulu untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku yang dulu benar-benar mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya segera mengarah ke penatua Chihuo saat dia berkata, Chihuo, Anda telah menangani tugas Anda dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Wajah penatua Chihuo mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, saya hanya beruntung. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku. Beberapa wajah Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seperti baru saja menelan lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras kepala dengan sikap dingin.
Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Sen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah. Saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika perbaikan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata Tang Sen. Matanya menoleh ke Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, meskipun Anda memiliki api surgawi, Anda hanya akan merusak barang jika Anda tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Terima kasih atas pengingat Anda. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan yang tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Hei! Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa cekikikan saat melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya saat melihat Tang Sen memelototinya. Semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tetapi dengan kemampuan lembah api terbakar saya, kami masih dapat mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental saat membantu saya yang lama dalam memurnikan pil obat. Tang Sen melambaikan tangannya saat dia tertawa pelan. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, aku yang dulu akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama Anda berdua dapat membantu saya untuk berhasil menyempurnakannya, hadiah pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Tentu saja, Anda dapat meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu. Hati Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Sen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia bertanya, bolehkah saya tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari lembah api terbakar? Tang Sen kaget saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia dari lembah api terbakar yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain, semua yang lain akan disertakan. Bolehkah aku tahu teman muda Yan Xiao telah mengarahkan pandangannya? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya menatap ke arah Tang Sen saat dia perlahan-lahan mengucapkan, api langit tiga perubahan misterius. Tang Sen dan wanita berpakaian merah di samping terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera mengerutkan kening. Api langit tiga perubahan misterius adalah salah satu harta kunci dari lembah api terbakar. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. Api langit tiga perubahan misterius mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk waktu yang singkat. Setiap perubahan bisa menimbulkan semacam api. Ketika ketiga perubahan itu ditumpangkan satu sama lain, itu mungkin akan sangat menakutkan. Tentu saja, energi yang dilepaskan dari jenis nyala api ini cukup kuat. Jika seseorang melepaskannya dengan paksa ketika tubuhnya tidak cukup kuat, itu akan menyebabkan serangan balik energi. Oleh karena itu, bahkan bagian dalam lembah api terbakar telah melestarikan api langit tiga perubahan misterius ini dengan cara yang sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari api langit tiga perubahan misterius. Dua perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka pada faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitung, kemungkinan besar seseorang dapat menghitung jumlah orang yang berlatih versi lengkap dari api langit tiga perubahan misterius dengan jari seseorang.
Bahkan murid lembah akan kesulitan mempraktikkan versi lengkapnya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar lembah api terbakar menghargai api langit 3 perubahan misterius ini. Mata Xiao Yan menatap Tang Sen dengan tajam. Tinjunya juga sedikit menegang di bawah lengan bajunya. Dia perlu mendapatkan api langit 3 perubahan misterius. Jika Tang Sen menolak, kemungkinan dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Orang-orang di aula merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yan. Mereka tidak berharap dia meminta terlalu banyak. Meskipun teknik rahasia kelas tinggi yang dikenal sebagai api langit 3 perubahan misterius ini mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, teknik ini memiliki daya pikat yang besar bagi orang lain. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui di dunia luar yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan anak kecil ini sangat besar. Tang Sen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, api langit 3 perubahan misterius adalah salah satu harta kunci dari lembah api terbakar. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun saya adalah kepala lembah, saya tidak bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, Anda harus memilih yang lain. Hati Xiao Yan tenggelam saat mendengar ini. Tampaknya dia telah meremehkan posisi api langit 3 perubahan misterius di lembah api terbakar. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia yang tampaknya hampir dibuat khusus untuk Xiao Yan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika 3 perubahan dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Kepala lembah, api langit 3 perubahan misterius sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Xiao Yan bertanya, menolak untuk menyerah. Tang Sen menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode Qi atau teknik Dou lainnya di lembah api terbakar juga merupakan item yang luar biasa. Mengubah permintaan Anda menjadi sesuatu yang lain juga akan menguntungkan Anda. Xiao Yan mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Kepala Lembah Tang, apakah penyulingan pil obat ini sangat penting bagimu? Tang Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk. Ini sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disuling dalam waktu setengah tahun. Aku sudah berniat meminta orang tua dari Menara Pil untuk memperbaikinya jika penyempurnaan ini gagal. Namun Anda tidak pergi dan menemukan orang-orang dari Menara Pil. Sepertinya imbalan yang akan mereka minta sangat tinggi, bukan? Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia segera melanjutkan, bolehkah saya tahu seberapa tinggi peluang sukses jika Grandmaster Huan dan saya membantu Anda dalam penyempurnaan pil Anda? Tang Ying dengan erat mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia perlahan menjawab, 50%. Angka ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dengan pil obat biasa. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi untuk memperbaiki pil obat dapat meningkatkan peluang sukses sedikit. Dengan bantuan saya, peluang sukses akan meningkat. Xiao Yan sedikit tersenyum sedikit saat dia berbicara. Dia tidak sombong. Sebaliknya, dia yakin dengan kemampuan alkemisnya. Ini, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat dari alkemis tingkat 7 biasa, memberinya keyakinan mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Sen memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar kata-kata ini. Namun, ada sedikit keraguan tersisa di matanya setelah tes tadi. Pria yang tampil cukup muda ini memang bukan karakter yang sederhana. Saya tidak mencoba menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, saya ingin memberitahu Kepala Lembah Tang bahwa mempekerjakan saya pasti tidak akan menjadi kesalahan. Kesempatan kecil untuk sukses ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan Kepala Lembah. Mata Xiao Yan menatap Tang Sen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari Tang Sen dengan lembut menarik ke atas meja saat dia berkata, apakah teman muda Yan Xiao tidak berencana untuk menyerah pada 3 perubahan misterius? Jika Kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada api langit 3 perubahan misterius,
Mungkin kita bisa mencobanya." Mata Xiao Yan menyapu wanita berpakaian merah di samping tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan lembut menyarankan. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan Tang Ying menjadi membosankan. Dia dengan erat mengernyitkan alisnya, menatap wanita berpakaian merah di sampingnya, dan merenung untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi saya. Itu bahkan lebih penting daripada api langit 3 perubahan misterius." Tang Ying berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya langsung menatap Xiao Yan sambil tertawa, "Teman muda Yan Xiao, aku yang dulu sangat mengagumi kelancaran lidahmu. Setelah Anda begini, tampaknya nilai api langit 3 perubahan misterius milik saya telah berkurang. Saya setuju dengan kata-kata Anda. Namun, bahkan saya tidak bisa mengubah aturan lembah api terbakar." Xiao Yan melebarkan mulutnya dan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak memiliki metode lain jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Jika Anda berhasil membantu saya memperbaiki pil kali ini, saya mungkin bisa memberi Anda kesempatan. Jika Anda bisa meraihnya, api langit 3 perubahan misterius akan menjadi milik Anda." Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberinya api langit 3 perubahan misterius, setidaknya ada kesempatan. Terlepas dari betapa suramnya kesempatan ini, pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan lembah api terbakar. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan pavilion petir angin. Lembah api yang terbakar ini dinamai salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari pavilion petir angin. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari hubungan yang buruk. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada kepala lembah Tang. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia menjawab dan tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku dulu. Semua ini menyeimbangkan prasyarat penyempurnaan sukses pil obat. Selain itu, bahkan jika penyempurnaan pil ingin berhasil, apakah Anda berhasil membawa api langit 3 perubahan misterius pergi dengan Anda akan bergantung pada kemampuan Anda." Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius tanpa rintangan apapun. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Cihuo. Melihat bahwa tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen melambaikan tangannya ke arah penatua Cihuo. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke semua orang, dan tersenyum saat berkata, "Tolong ikuti aku." Xiao Yan dan yang lainnya berdiri saat mereka melihatnya. Mereka menangkupkan tangan ke Tang Zhen sebelum mengikuti penatua Cihuo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Senyum di wajah Tang Zhen juga perlahan ditarik. Dia menghela nafas lembut. "Ayah, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan 3 perubahan misterius ke Yan Xiao?" Wanita berpakaian merah itu membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tang Zhen saat dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya, Huo Er, kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagi kamu. Saat itu, Anda ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga api petir, tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun Anda telah berhasil mempertahankan hidup Anda, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk bahu wanita berpakaian merah itu, dan melanjutkan, "Tingkat keberhasilan saya memperbaiki pil obat ini seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, saya berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disuling akan meningkat secara signifikan. Namun, api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia dari lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah telah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua." Mata wanita berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut,
Saya juga mengatakan bahwa saya hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu, saya dapat mengizinkan dia menikmati perlakuan dari para murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan ujian, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, saya adalah kepala lembah. Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberitahunya. Wanita berpakaian merah hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berkata, itu semua salah orang itu. Dia meminta begitu banyak. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Seseorang bisa menjelaskannya jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Tang Zhen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya seharusnya sama dengan yang terlihat di permukaan. Aku yang lama belum pernah mendengar tentang alkemis asing dan muda tingkat 7 muncul di wilayah tengah. Saya pikir Yan Xiao ini juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia sepertinya bukan orang yang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menyimpan dendam besar karena Xiao Yan telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Zhen membuat pilihan. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah, berhentilah bergumam. Pergi dan buat persiapan. Perbaikan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat dimurnikan, itu dapat dianggap telah menghilangkan beban berat di hati saya. Saya sedikit ingin tahu tentang kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Mudah-mudahan, dia benar-benar memenuhi harapan saya.